yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Yang kaya, yang miskin, yang tua dan yang muda, kelak semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Nah, muhibbati fillah, hari ini tanggal 3 apa tanggal 2? Ana semalam melihat rembulan sudah mulai kelihatan. Kita tahu Allah Jalla Jalaluh menetapkan bilangan hari itu dengan rembulan. Bagaimana orang-orang bertanya kepada Rasul SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal, tentang bulan sabit ini. Kenapa rembulan ini mengalami perubahan, tidak seperti matahari yang selalu bulat, tapi rembulan itu kadangkala tidak kelihatan, menghilang dia. Tahu-tahu dia muncul, dan kemunculannya bertahap. Dari seperti bulan sabit yang kecil sekali, tapi masih kelihatan oleh mata. Kemudian dia membesar dan menjadi bulat. Setelah itu dia mengecil. Sekali lagi tidak seperti matahari. Sebenarnya apa yang terjadi? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakan kepada manusia bahwa rembulan itu adalah perhitungan waktu untuk manusia, wal hajj, dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kita tahu umat Islam seluruh rangkaian ibadahnya itu berkaitan dengan waktu. Yang waktu itu ditentukan dengan hilal. Nggak ada puasa tanggal 1 Januari. Kita insya Allah tahun ini puasa tanggal berapa jemaah? Tanggal 1 Ramadan. Iya. Tapi sebagian kita masih berpikir Mei atau Juni. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang waktu. Beberapa hari yang lalu kita melihat dunia, mungkin 3/4 dunia, bahkan lebih, mereka merayakan pergantian tahun. Padahal buat umat Islam, kita masih tahun berapa? 1443 Hijriah. Tahunnya umat Islam belum berubah.
Dan kita melihat banyak umat Islam yang ikut dalam pergantian tahun itu. Sehingga kita melihat di jalanan berbagai macam ucapan. Dikatakan selamat tahun baru. Kapan sih manusia pantas mendapatkan ucapan selamat? Kapan jemaah? Ketika ada prestasi yang dia raih. Atau ada kenikmatan yang dia dapatkan. Tapi bergantinya tahun sebenarnya menunjukkan berkurangnya umur jemaah. Bukan bertambahnya umur kita. Di dalam Al-Quranul Karim kita melihat Allah Jalla Jalaluh banyak kali bersumpah dengan waktu. Tadi imam kita rakaat pertama dan kedua baca surat apa antum? Wasyamsi wadduha sama wadduha. Masya Allah, nak kasih hadiah buat antum. Nah, Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah demi matahari yang kita semua sedang menanti terbitnya matahari. Karena hari ini kajian kita kajian hari kerja. Semua berpikir untuk berangkat bekerja. Ya. Allah bersumpah demi waktu duha. Yang mana Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki nilai, yang perlu menjadi perhatian manusia. Wadduha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah demi waktu fajar ini. Wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi 10 malam. Allah juga bersumpah demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Dan sebagian ulama menafsirkan wal asri demi masa. Tapi sebagian lainnya menafsirkan demi waktu asar. Allah bersumpah dengan potongan-potongan waktu yang dilewatin manusia. Yang banyak di antara kita lalai. Tidak merenungkan apa yang terjadi dengan dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 190 sampai akhir surat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak merenungkan. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kita berada di masa pergantian itu. Kita berada di waktu tatkala malaikat malam hari akan naik. Dan malaikat siang hari turun. Dan mereka bertemu pada waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Pergantian malam dan siang itu. La ayatin liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tanda-tanda keesaan Allah Jalla Jalaluh. Tapi tidak untuk semua orang. Untuk orang-orang yang berakal jemaah. Untuk orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Mereka yang dapat kuliah di perguruan tinggi favorit,
Mereka orang-orang dengan IQ tinggi. Mereka orang-orang yang dapat menemukan penemuan-penemuan baru. Lah, bukan mereka. Sebagian mereka sama sekali bukan orang yang cerdas. Bahkan Allah menyebut sebagian dari mereka, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Di mana akalnya? Balhum adall. Mereka orang-orang yang lebih sesat daripada binatang. Bagaimana dikatakan cerdas? Allah mengatakan orang-orang yang berakal sehat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Orang yang berakal sehat adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktu dia di dunia hanya sebentar. Kita hadir di muka bumi ini berapa tahun? Ya, Anda mau kasih hadiah buat yang paling tua hari ini. Nah, ada yang 90 tahun. Udah habis. Iya. Kadang-kadang udah habis. Udah gak ada. Yang 80 tahun. (75) belum 80. 80. Haji Arman berapa? 76. Kurang masih. 8 Masya Allah. Ini orang langka, kita kasih hadiah jemaah. Fadhal dikirimkan ke belakang. Wallahi sahih jemaah. Ana izin minum, subhanallah. Alhamdulillah. Udah nyampe bukunya. Nah, mahibbati fillah. Dia berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikir penciptaan langit dan bumi. Tadi pergantian malam dan siang. Tahu-tahu dia berada di umur yang sudah tua. Dan sebagian anaknya sudah mati. Dia yakin bahwa kehidupan ini tidak sia-sia. Allah menciptakan semua ini dengan tujuan. Di sinilah dikatakan orang cerdas tatkala dia tahu dengan tujuan dia diciptakan. Orang ketika berjalan di muka bumi ini, lalu dia ditanya, kamu mau kemana? Gak tahu. Ana ikut orang-orang. Orang-orang berjalan. Orang-orang bekerja. Orang-orang membangun. Aku pun ikut seperti mereka. Orang-orang menimbun hartanya. Aku pun menimbun hartaku. Orang-orang belanja. Aku pun belanja. Tunggu dulu. Engkau mau kemana? Orang yang cerdas tahu dengan tujuannya. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Enggak ya Allah. Subhanak faqina adzaban nar. Selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Ahibbati fillah. Sebenarnya modal kita hidup itu bukan harta. Sebagian orang berpikir ketika bekerja, ana butuh modal, Ustaz. Gimana ana akan menjadi orang sukses kalau ana nggak punya modal? Betul. Terus apa modalnya? Waktu apa fulus?
Fulus kita melihat orang-orang kaya raya, triliunan uangnya mati. Padahal kalau bicara engkau masih punya modal yang banyak gitu loh. Modalmu ini banyak sekali. Tapi waktu dia habis. Jadi modal utama manusia itu bukan harta, tapi adalah waktu. Yang alhamdulillah kita semua masih punya waktu. Berapa banyak orang bekerja tanpa harta, nggak punya fulus dia. Tapi dia punya waktu. Makelar itu modalnya apa aja? Makelar. Ada sebagian orang kerjanya anak makelar, Ustaz. Modal antum berapa? Nggak ada modalnya, Ustaz. Modalnya cuma ngomong. Dan sebagian orang kehilangan modal utama dalam hidup ini sia-sia. Sebagian kita hidup 50 tahun tidak pernah mengenal masjid. Dia hidup bergelimang harta. Tapi ketika adzan dikumandangkan, dia tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi ke tempat kerjanya, dia nggak pernah telat. Bahkan dia dikatakan oleh tempat dia bekerja sebagai pekerja teladan. Ini orang nggak pernah telat, disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk membinasakan diri. Dia tidak disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ahibbati fillah. Kita lihat ada amalan-amalan yang berkaitan dengan waktu di dalam hidup kita. Salat subuh. Waktunya ditetapkan. Sebagian saudara kita masih tidur sekarang. Waktu subuh itu ketika terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Setelah itu ada waktu duha. Ada orang melaksanakan ibadah di waktu duha. Orang-orang bekerja mungkin di waktu duha. Setelah itu ada waktu duhur. Yang kita diikat supaya ingat sama Allah selalu. Orang ketika sibuk dengan pekerjaannya, dia istirahat. Kita melihat sebagian pekerja tatkala istirahat, dia berpikir makan. Dia berpikir ngobrol. Dia berpikir untuk selonjoran. Muslim berpikir untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bekerja kembali. Setelah itu datang waktu asar. Diingatkan lagi dia. Dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diingatkan kembali dengan kesaksian dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diketuk hatinya dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah. Terus agar dia tidak sibuk menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Yang harta itu akan dia tinggal selama-lamanya. Ketika selesai bekerja, pulang menuju ke rumahnya, diingatkan lagi dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kecil, nggak ada yang besar, jemaah. Diingatkan lagi dengan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi banyak manusia yang tidak menggubris panggilan Allah Jalla Jalaluh, yang lupa dengan ikrar dia sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh.
Isya pun seperti itu. Ketika dia hendak tidur, diingatkan kembali dengan waktu dia. Bagaimana dia berdoa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Karena kita nggak pernah tahu apakah esok hari kita akan dapat melihat mentari. Nggak ada yang tahu. Maka seorang muslim memulai waktunya di pagi hari dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan dia mengakhiri waktunya dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh. Itu orang yang cerdas. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat yang seharusnya menjadi perhatian kita agar kita tidak termasuk dari kelompok yang Allah sebutkan. Surat ini namanya Suratul Munafiqun. Surat tentang orang-orang munafik. Yang Nabi SAW mengatakan, Athqalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafikin untuk mengerjakannya di rumah Allah ini jamaah, itu salat isya dan salat fajar. Terkadang tetangganya masjid yang tinggal melangkah 50 meter, melangkah 100 meter, melangkah mungkin jauh 500 meter, nggak pernah nyampe masjid di waktu subuh. Kerjanya di airport. Berapa jauh airport dari sini? 10 kilo lebih, nyampe sampai ke sana. Ada yang kerjanya jauh, sampai ke rumah Allah nggak nyampe. Orang-orang munafik sholat apa enggak? Sholat, tapi malas. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka sholat tapi dengan malas melaksanakan sholat itu. Dan ria, ingin pamer aja. Sedangkan sholat subuh sulit untuk pamer. Masih pada gelap, pada tutup semuanya. Isya pun seperti itu. Apalagi di masa Nabi SAW yang belum ada listrik. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan ketika sholat pun mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ahibati fillah, kadangkala kita sholat, selesai sholat ditanya, tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Wallahu a'lam. Antum telat? Enggak, ana soft pertama Ustaz. Insyaallah. Tapi kadangkala lupa. Panjang surat, tidak terlalu panjang surat Al-Munafiqin. Di akhir surat ini Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Di ayat 9, 10, 11 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tuh sayang sama kita. 89 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ada orang-orang yang beriman secara zahir, hatinya belum beriman. Maka Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla.
Orang kalau ditanya bekerja buat apa? Buat masa depan anak-anak. Untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai kerjaanmu mengumpulkan harta. Dan anak-anakmu itu membuat engkau jadi lalai. Jadi lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Silahkan bekerja. Di surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan fa'idha qudiyatis salat. Kalau selesai salat Jumat, fantashiru fil ard. Kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, cari rizki, bekerja. Silahkan. Bukan disuruh duduk di masjid terus, enggak. Disuruh bertebaran sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah mengingatkan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kalian harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian sukses. Karena dunia ini melalaikan, menipu kita. Kita bisa duduk di tempat kerja kita berjam-jam, tapi duduk di masjid berjam-jam berat buat kita. Maka Allah katakan, ingat Allah, silahkan engkau bertebaran di muka bumi cari rezeki, tapi ingat Allah. Siapa yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Lalu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini yang udah kerja dapat hasil, mau dikemanakan hartanya? Waktumu udah habis untuk ngumpulin harta. Jadi kalau kita lihat waktu kita untuk cari uang itu, kalau dari jam 7 sampai rumah jam 5, berapa jam jamaah? Berapa jam? 10 jam. Itu untuk cari dunia. Terus kalau udah dapat, kata Allah, wa anfiqu. Sedekahkan, infakkan. Mimma razaqnakum. Jangan berpikir itu hasil dari kerjamu. Sebagian orang kalau disuruh sodako, ini anak capek, anak lelah, bertahun-tahun anak ngumpulkan harta. Ingat mimma razaqnakum. Yang engkau infakkan yang dari rizki Allah. Yang engkau merasa itu bukan rizki dari Allah, jangan engkau infakkan. Karena manusia ada yang lupa. Dia berpikir harta itu hasil kerja dia. Itu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Oke, engkau berusaha, engkau lihat berapa banyak orang-orang yang sama umurnya dengan dirimu, yang sama belajar di fakultas bersamamu, lulus. Kenapa fulan penghasilannya cuma 5 juta, kenapa engkau penghasilannya 20 juta? Rizki itu Allah yang kasih. Maka infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum waktunya habis. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula Rabbi. Lalu ketika datang kematian itu, dia tahu malaikat-malaikat pencabut nyawa sudah hadir, hendak mencabut nyawanya. Maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau kasih aku waktu sedikit, tunda kematianku sedikit aja. Dia bukan hendak hidup berhari-hari, enggak. Dia hanya minta waktu sedikit. Mau ngapain jamaah? Fa'asaddaq. Tujuannya cuma sedekah. Dia bukan minta kepingin sholat ke masjid, enggak.
Kalau sholat ke masjid dia harus keluar rumahnya, berwudu, jalan, butuh waktu lama. Dia cuma kepingin sodakoh. Sodakoh itu tinggal ngomong ya. Keluarkan itu harta, kasihkan ke fulan. Berapa menit orang tinggal ngomong kayak gitu ya. Sebentar. Atau sekarang dia tinggal ambil handphonenya, dia tinggal transfer. Masya Allah, sekarang sebagian masjid untuk sedekah itu pakai barcode juga jemaah. Scan di sini. Insya Allah. Butuh berapa detik jemaah? Ini orang minta waktunya diundur sedikit. Fa'asaddaq wa akun minas salihin. Dan aku jadi orang-orang soleh. Ini menunjukkan bagaimana orang yang hendak meninggal dunia memiliki angan-angan untuk ditambah umurnya demi tujuan bersedekah. Tapi kita sekarang umurnya masih ada, belum mati kita. Kita pakai buat apa umur kita ini? Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak ada. Orang kalau sudah datang ajalnya, nggak ada ditunda waktunya, diundur waktunya, enggak. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah. Kelak akan ada persidangan di hari akhir. Mukmin itu percaya dengan hari kebangkitan. Salah satu rukun iman itu antu'mina bil yaumil akhir. Dan beriman dengan hari akhir ini adalah motor penggerak manusia untuk beramal. Seperti yang antum lakukan. Ini teman-teman yang bekerja yang jadi pegawai negeri. Ada yang jadi pegawai negeri? Nggak ada jemaah. Ada yang jadi pegawai negeri. Ada yang jadi pegawai swasta. Kenapa sih? Dia mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya di pagi hari, pisah sama istrinya, padahal baru nikah. Sebulan dia tinggalin istrinya. Dia berangkat ke tempat kerjanya. Sebagian menjadi pelayar, harus naik ke kapalnya berbulan-bulan. Kenapa dia lakukan itu? Fulus. Ada gaji. Ada balasan yang dia tunggu. Nah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita jemaah atas semua yang kita kerjakan. Dan dalam persidangan itu sebelum kita dikasih balasan, maka kita harus membuktikan dahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki anaknya Adam ini pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama ditanya adalah umurnya dipakai buat apa? Ada yang Allah kasih umur 60 tahun. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qad a'dzalallahu ila mri'in. Allah telah memberikan uzur yang cukup ya buat seorang hamba yang dikasih umur 60 tahun. Akan ditanya, buat apa umurmu? Yang umurnya 20 tahun ya akan ditanya umurnya dibuat apa. Ada yang sampai umur 60 tahun masih menghabiskan waktunya dengan yang sia-sia. Sekarang ini sarana untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia banyak sekali jemaah. Anda pernah ngelihat orang sudah sepuh main game jemaah. Di pesawat Anda lihat, ya Allah, ini orang berapa umurnya? Iya.
Tapi man syabba ala syai' syaba alaih. Barang siapa yang memulai waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, dikatutkan sampai tua sia-sia waktu. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Ditanya umur secara umum sejak dia baligh tentunya. Lalu akan ada pertanyaan khusus tentang masa mudamu. Dipakai buat apa? Ketika engkau masih muda, engkau kemana? Kalau orang sudah sepuh, sudah tua, memakmurkan masjid, itu wajar. Wajar. Tadi Allah sudah kasih waktu yang panjang buat dia. Tapi anak muda hadir di majelis ilmu di waktu subuh ini spesial banget. Maka siapkan jawaban antum untuk masa muda. Yang tahu masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Yang sebagian mengatakan, ya Allah Ustaz, masa muda ana Ustaz, itu di jahiliyah kadang-kala. La sholat, wala puasa, apa dosa yang tidak dia kerjakan, segera bertobat. Karena engkau akan ditanya tentang masa muda. Yang sekarang sedang muda, jangan menunggu tua. Dia mengatakan, insya Allah nanti aku akan bertobat ketika sudah tua, seperti Bapak Fulan. Bapak Fulan dulu orang jahat, Ustaz, alhamdulillah mati husnul khotimah, Ustaz. Mati sujud di masjid. Anak mudah-mudahan kayak Fulan. Siapa yang tahu umurmu sampai seperti Fulan? Bukankah ada kawan-kawanmu yang tewas di jalanan, ditabrak? Kemarin kita melihat COVID-19 ketika meningkat, subhanallah, anak mati lebih dulu daripada orang tuanya. Maka persiapkan jawaban untuk masa muda kita. Orang yang sudah tua taat dengan anak muda yang taat, kelasnya beda. Derajatnya beda di surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya siapa? Wasyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam kondisi mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menjadi budak syahwatnya. Pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Tadi dengan modal umur, dengan modal waktu engkau cari uang. Akan ditanya 2 pertanyaan tentang harta. Min aina tasabtahu, dapat dari mana engkau uang ini? Dari mana? Anak ditanya, dapat dari mana engkau uang 50 miliar warisan? Ya. Cukup? Oh, tunggu dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Wa fima anfaqtahu. Terus dipakai buat apa? Allah kasih rizki sama engkau miliaran tanpa kerja, tanpa capek. Dipakai buat apa? Ahibati fillah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dunia ini halalnya dihisap. Artinya kalau kita dapat halal, kita akan tetap dihisap. Makanya kenapa orang kaya itu masuk surganya telat? Kenapa jamaah? Hisapnya lama. Antum mau jadi kaya jadi miskin? Nah, kalau tahu hisapnya orang kaya ini lama. Hibati fillah. Iya, hisapnya lama orang kaya itu. Makanya orang miskin itu masuk surga setengah hari sebelum orang kaya. Tapi setengah harinya itu 500 tahun. Ya. Allahu Akbar. Tapi boleh jadi orang kaya masuknya terlambat, tapi tempatnya VIP. Nah,
Tergantung amalannya, jemaah. Tergantung amalannya. Tapi akan ada pertanyaan itu. Makanya semakin banyak hartanya akan ditanya. Apalagi orang kaya, jemaah. Ana lihat tuh subhanallah. Dia menghitung keuntungan itu 50 rupiah, 100 rupiah. Karena dia punya pabrik besar. Antum lihat kadang-kala orang yang jualan snack 1000 ya, ada yang 500. Untungnya berapa dia? Dia menghitung seperti itu. Dan Allah akan lebih detail dari itu perhitungan. Akan ditanya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan yang tepat. Tidak ada satupun yang dirugikan. Kalau amalan itu sebesar biji sawi akan didatangkan, akan ditimbang. Dan cukup Allah sebagai penghisab. Maka persiapkan jawaban. Lalu yang terakhir akan ditanya tentang ilmunya. An ilmihi madza amila bihi. Digunakan buat apa ilmunya? Antum pakai buat apa? Jangan sampai hadir ke kajian ya dengerin ustaz, masya Allah bagus, bagus. Keluar nggak diamalin gitu. Kita akan ditanya jemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah. Waktu ini adalah nikmat. Nikmat Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak bakalan dapat menghitung. Orang-orang yang mengeluh hidupnya, yang merasa sudah jatuh ketimpa tangga, seakan-akan tidak pernah nyaman hidupnya, lihat nikmat Allah padamu. Mungkin sebagian orang nggak bisa berdiri, lumpuh, stroke, tapi ingat dia masih bisa melihat. Nikmat Allah itu banyak. Dia masih bisa berbicara. Dia dapat mendengar. Ada orang yang buta, ada orang yang tuli, ada orang yang tidak dipedulikan sama keluarganya. Engkau masih ada orang-orang yang peduli sama diri. Dan di antara nikmat-nikmat Allah ada dua nikmat. Para ulama menyebutnya min usulin nikmah, dari pokok-pokok nikmat yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Ketipu dia. Kebanyakan manusia ketipu. Tahu orang yang tertipu? Orang tertipu itu yang membeli sesuatu. Dia beli jam. Jam ini harganya 1,2 M. Dia beli 1,2 M. Dibawa ke rumah. Jam ini untuk mengetahui waktu jemaah. Masya Allah, habis waktu ana. Kata panitia, kalau dengar suara itu berarti waktu Ustaz habis. Wallahi sahih. Ana lanjutkan dikit ya. Dia beli jam 1,1 M. Sampai rumah ternyata jamnya palsu. Bagaimana perasaan dia jemaah? Ternyata jam itu harganya cuma 1 juta. Dia bayar 1,1 miliar. Dia akan merasa tertipu. Seperti itulah manusia nanti akan menyesal kelak di padang mahsyar. Karena dia merasa tertipu. Waktu dia dihabiskan untuk menonton hal-hal yang tidak berguna. Untuk duduk ngobrol yang tidak bermanfaat sama dia.
Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Dan yang kedua al-faragh, waktu luang. Itu dua nikmat, jamaah. Ketika sehat, terkadang kita sibuk menyenangkan fisik kita. Ketika waktu luang, kita sibuk menyenangkan nafsu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Makanya ketika penghuni neraka teriak-teriak di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Penghuni neraka itu teriak-teriak di dalam neraka, mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh, tidak seperti yang dulu kami amalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum? Bukankah kita sudah kasih waktu buat kalian? Kita kasih umur buat kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang mau ingat. Dikasih waktu. Kadangkala tahu temannya mati, tahu temannya koma, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu nggak ingat dia. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya. Dan di antara makna peringatan Allah itu, an-nadhir adalah uban, jamaah. Ada orang-orang yang sedang beruban. Kau sudah lihat ya Allah. Anak kalau sedang lihat di cermin, Allahu Akbar, wis tua jamaah. Nah, sudah tua kita. Ja'akumun nadhir. Maka jangan sampai dua nikmat ini kita habiskan dengan sia-sia. Manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Paling tidak berzikir sama Allah Azza wa Jalla. Ingat sama Allah. Antum berangkat ke tempat kerja antum, naik motor antum, naik mobil, keluar rumah, baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah. Naik kendaraannya, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Di tempat kerja kita pun terus mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga dengan itu kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Nah, ada waktu. Ada pertanyaan? Baik jamaah, Ana akan ambil waktu antum 10 menit sebelum berangkat kerja semuanya nih jamaah. Insyaallah kita baru sholat, bisa sholat syuruk nanti ya. Apa hukum jual beli kucing? Karena anak pernah dengar ada yang makruh dan ada yang haram. Betul. Hukumnya antara makruh dengan haram. Memang kalau melihat jumhur ulama lebih memakruhkan. Walaupun dalam mazhab Hambali mereka lebih menguatkan haramnya karena ada sebuah hadis yang berbunyi naha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Nabi SAW melarang jual beli kucing. Maka usahakanlah harta kita digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Walaupun tadi ada yang berpendapat makruh. Kalau mungkin di Indonesia mazhabnya Syafi'i, mereka akan menganggap larangan itu bentuknya larangan tanzih. Ya, seorang muslim lebih baik menghindarinya. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, jika di lingkungan ana masih banyak yang sering mengucapkan selamat atas bertambahnya umur, bagaimana ana menyikapi ucapan tersebut? Jika ana sudah mengingatkan dan tidak usah ucapkan itu pada ana, mohon pencerahannya. Mungkin antum ingatkan, umur ana ini bukan bertambah, tapi berkurang. Berkurang coba. Maka seharusnya, ya apalagi sekarang orang itu mengingat tanggal lahir pakai tanggalan Masehi. Maka dirubah sekarang. Orang tua ketika anaknya lahir, tolong dicatat tanggalan hijriahnya. Kapan dia lahir.
Ya, dengan cara itu paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslimin bahwa umat Islam itu penanggalannya Hijriah. Kalau kita sudah ingatkan kepada saudara kita, ya sudah, kita kadangkala yang mengucapkan selamat apa kalau selamat panjang umur, selamat ulang tahun. Anak sampai lupa, cuma selamat ulang tahun itu Facebook, cuma. Iya, Facebook itu mengingatkan antum ini umurnya berkurang sebenarnya gitu loh, supaya antum siap-siap gitu. Setahun ini antum ngapain aja dengan Facebook antum? Kadang-kala kan ada seakan-akan di situ kilas balik ya tentang kegiatan-kegiatan antum di situ. Kelak pada hari kiamat akan detail kilas balik itu, jamaah. Allah akan ingatkan antum dengan semua yang antum kerjakan. Makanya penghuni surga ketika disuruh makan enak-enakan di sana, mereka kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan menikmatin hidup di sini, makan minum tanpa takut penyakit, tanpa takut lelah ini dan itu. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat di hari-hari yang telah berlalu, di waktu kita, jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan fenomena orang yang mempunyai boneka bernyawa? Jamaah, banyak orang sakit. Iya loh, jamaah. Banyak, kesian, jamaah, kesian kita. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang itu kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga, apa? Child free atau free child. Iya, child free, yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Nggak bisa dipungkirin, orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang nggak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang, muncul yang namanya boneka ini. Jadi ingat, dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena, dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru, sampai kelak kiamat dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apa nih? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh, kata iblis, gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, bicara fenomena yang seperti ini, ya ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim ya, untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka, di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari
Iya, dari anunya domba ya, yang diikat, dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka. Bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama Soeb nih, Ustaz, lihat Ustaz. Ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah, anak ngomong. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jamaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jamaah. Orang yang waras, dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut jamaah. Haibati fillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sono, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan 1 jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Dhira'an bi dhira'in, 1 hasta 1 hasta, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dab, ini semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah, dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu. Dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan. Apakah boleh kita berwasiat kepada keluarga dengan wasiat, jika aku meninggal tiba-tiba, tolong sebagian harta yang ada sedekahkan atas namaku. Entah itu mobil atau rumah, yang penting tidak semuanya. Boleh jamaah. Ini sedekahnya orang bakhil. Tapi boleh. Allah kasih hak. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika ditanya sedekah yang paling mulia, beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah ketika engkau sehat dan berambisi. Orang sehat punya ambisi, pengen ini, pengen itu, masya Allah. Engkau takut dengan kefakiran dan berharap kekayaan. Itu sedekah yang paling mulia. Jangan sampai engkau sedekahnya itu ketika ya sudah mau mati, ya udah sakit ini itu, dia mengatakan ini wasiat buat fulan, wasiat buat fulan, jemaah ya. Tapi nggak apa-apa jemaah. Nih buat orang-orang yang bakhil, paling tidak antum sedekah setelah mati. Iya, masih ada pahalanya, beda tentunya, pahalanya berbeda, tapi tetap ada pahalanya gitu. Dan diperbolehkan 1/3, antum wasiatkan kepada keluarga, tapi wasiatnya jangan ngomong kalau aku mati tiba-tiba. Kalau matinya sakit, dong jangan gitu loh. Ini mati tiba-tiba jemaah. Jadi wasiatnya itu pokoknya kalau aku mati mau tiba-tiba, mau sakit, mau apa, maka seperti itu. Nggak apa-apa sedekah. Paling tidak tadi antum catat.
Antum catat, dan kalau bisa, kalau antum punya banyak harta ya, tapi antum tadi masih cinta sama harta antum datang ke notaris, bikin surat pernyataan berapa yang boleh diwasiatkan, sepertiga. Kalau antum mau seperempat nggak ada masalah, karena Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts waats-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Kenapa? Karena kalau antum sudah mati, sebenarnya harta itu jatuh kepada siapa? Ahli waris gitu. Jadi antum ngurangi hak ahli waris, maka diperbolehkan cuma sepertiga. Kalau antum hidup sehat, semua mau disedekahkan, terserah antum. Bagaimana caranya? Kita punya anak yang sudah dewasa, bila disuruh sholat di masjid atau musola, mereka berat sekali untuk sholat berjamaah. Ya, orang tua sabar. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika menyuruh sholat ini, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar. Sabar dalam menegakkan sholat, sabar dalam mendakwain anak untuk sholat. Boleh jadi kesalahan itu terjadi sama orang tua. Orang tua ini ketika anaknya kecil nggak disuruh ke masjid. Padahal Nabi SAW nyuruh orang tua agar memerintahkan anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Dia nggak ngerjain itu nih orang tua. Sampai akhirnya anaknya udah nggak pernah ke masjid. Wallahi jamaah, terus terang, kita itu nggak diajarin sholat ke masjid. Kita diajarin ke masjid itu cuma Jumat, bas. Sampai anak di pesantren dulu, pulang dari pesantren, ya nggak ke masjid juga. Sholat di rumah. Ke masjid kapan? Jumatan. Jadi kadangkala ada orang tua yang memang ya belum ngerti dahulunya. Sehingga kalau anaknya berat ke masjid, orang tua hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada kesalahan dia dalam mendidik anaknya. Dia beristighfar sambil terus mengatakan kepada anaknya, "Nah, Abah minta maaf ya. Abah seharusnya ngajarin engkau itu sejak umur 7 tahun, memerintahkan kepadamu." Jamaah, kelak anak ini juga bisa nuntut orang tuanya pada hari kiamat. Orang tua itu akan dimintain pertanggungjawaban tentang anaknya. Maka paling tidak orang tua duduk sama anaknya, sekali-kali bawa anaknya ke kuburan, bukan ke masjid. Ayo nak, ikut Abah. Abah belum waktunya sholat. Iya, tenang, bawa ke kuburan. Ingatkan bahwa kita akan meninggal dunia. Sentuh hatinya. Nggak ada yang dibawa nak. Engkau di rumah, kalau sholat di rumah pahalamu cuma dapat sedikit nak, cuma 1. Di masjid itu 27. Langkahmu, setiap langkah itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Subhanallah. Dan gak lama sampaikan kepada anaknya, nah engkau bisa main bola mungkin. Main bola engkau 45 menit kali 2. Engkau gak capek. Engkau berangkat sama kawan-kawanmu. Masa ke rumah Allah ya. Jadi disentuh hatinya, bukan cuma diperintah. Karena orang tua, ayo ke masjid. Duduk kasih penjelasan, semoga Allah membuka hatinya. Kayaknya waktu ana udah habis ya ma. Minta maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga pertemuan kita hari ini, perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmatin oleh Allah Azza wa Jal, dan perpisahan kita perpisahan yang dijaga, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.